Film ini berdasarkan kisah kesaksian gadis Korea yang pada masa penjajahan Jepang diculik dari desanya dan dipaksa menjadi wanita penghibur di kamp militer. Mereka mengalami kekerasan fisik, dilecehkan dan harus kehilangan masa mudanya, serta hidup dalam ketakutan dan penderitaan terus-menerus. Dan inilah film dimulai dengan menampilkan seorang wanita tua bernama Jung Hae yang berprofesi sebagai penjahit. Suatu hari Jung Hae menonton televisi dan menyaksikan pengakuan seorang wanita seusianya yang pada masa mudanya menjadi korban kekejaman tentara Jepang. Dalam pengakuan tersebut, wanita itu menceritakan bahwa saat ia menginjak remaja, ia bersama puluhan gadis lainnya diculik lalu dipaksa menjadi wanita penghibur. Mereka mengalami penyiksaan yang seolah tak berujung, mulai dari pelecehan, kekerasan fisik, hingga perlakuan tidak manusiawi tanpa memperdulikan kondisi tubuh mereka, baik saat sedang sakit maupun datang bulan. Ketika dianggap tidak berguna lagi, para korban dapat dihabisi begitu saja, seakan nyawa mereka tidak memiliki arti apapun. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita tua bernama Jung Ok yang berprofesi sebagai dukun. Dan ia memiliki seorang anak asuh remaja bernama Yeon Kyung. Yeon Kyung juga mengikuti berbagai ritual bersama Jung Ok, termasuk ritual pemulangan arwah. Setelah ritual, Jung Ok membawa Yeon Kyung ke rumah Jung Hae untuk dibuatkan sebuah baju. Saat berada di sana, Yeon Kyung berkeliling dan memperhatikan sekeliling rumah hingga ia melihat sebuah mainan kecil. Ketika ia memegang mainan tersebut, Yeon Kyung tiba-tiba mengalami kilas balik, seolah melihat potongan ingatan dari pemilik mainan itu di masa lalu. Kilas balik itu membawa Yeon Kyung puluhan tahun ke masa lalu. Pada masa tersebut, terlihat seorang gadis berusia 14 tahun bernama Jung Min. Sama seperti remaja pada umumnya, ia menghabiskan hari-harinya dengan bermain bersama teman-temannya tanpa memikirkan ancaman di sekitar mereka. Di tengah permainan, mereka melihat beberapa tentara Jepang melintas di desa dan teringat desas-desus bahwa banyak orang Korea telah dibawa pergi oleh tentara Jepang dan tidak pernah kembali. Meski perasaan takut sempat muncul, ketidaktahuan dan kepolosan usia remaja membuat mereka kembali melanjutkan permainan seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam permainan itu, Jung Min berhasil merebut mainan milik temannya setelah memenangkan taruhan kecil, lalu membawanya pulang dengan perasaan bangga. Namun setibanya di rumah, kebahagiaan itu berubah menjadi penderitaan ketika ibunya memukuli Jung Min karena menganggapnya berlaku curang dan tidak jujur. Sang ibu dikenal sangat keras dan disiplin, serta tidak berpikir dua kali untuk menghukum Jung Min setiap kali ia melakukan kesalahan. Sikap ini sangat kontras dengan ayahnya yang bersikap lebih lembut, penyayang, dan berusaha melindungi perasaan putrinya. Hingga pada suatu hari pasukan Jepang mendatangi rumah-rumah di desa dan menyeret gadis-gadis remaja untuk dibawa pergi. Keadaan pun seketika berubah menjadi kacau. Para keluarga panik dan ketakutan tanpa memiliki pilihan lain selain menuruti perintah para tentara karena penolakan hanya akan dibalas dengan kekerasan. Ibu Jung Min dengan tergesa-gesa mengemasi beberapa barang milik putrinya dan memberinya sebuah mainan kecil yang dianggap sebagai jimat keberuntungan. Dengan menahan air mata, sang ibu berpesan agar ia tidak pernah melupakan namanya sendiri dan asal-usulnya sebagai pengingat jati diri di tengah penderitaan yang akan menantinya. Jung Min bersama puluhan gadis lainnya kemudian dibawa menggunakan sebuah kereta api. Di perjalanan inilah, Jung Min berkenalan dengan Jung Hae yang saat itu masih muda. Keduanya mulai saling bercerita tentang latar belakang keluarga masing-masing. Berbeda dengan Jung Min yang masih merasakan kasih sayang kedua orang tuanya, Jung Hae justru tumbuh tanpa sosok ibu karena ibunya meninggal saat melahirkan adiknya. Mendengar kisah tersebut dan merasa iba, Jung Min meminjamkan jimat keberuntungan miliknya kepada Jung Hae sebagai bentuk kepedulian dan harapan agar temannya itu tetap kuat.
Tidak lama kemudian kereta api tersebut berhenti. Seorang pengawas mulai memilih beberapa gadis untuk diturunkan, sementara sebagian lainnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka dipisahkan tanpa penjelasan. Para tentara itu menatap dengan tatapan yang seakan melahap mereka, yang membuat para gadis itu semakin ketakutan akan nasib yang menanti mereka. Kemudian mereka dibawa ke sebuah tempat asing dan seluruh barang bawaan mereka disita dan mereka dipaksa untuk berbicara menggunakan bahasa Jepang. Sejak saat itu pula nama asli mereka dihilangkan dan diganti dengan nama Jepang, seolah identitas mereka sebagai seorang Korea sengaja dihapus. Di tempat tersebut mereka diperkenalkan dengan seorang okasan atau ibu yang bertugas mengawasi dan mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Seorang gadis sempat memberanikan diri bertanya tentang di mana mereka berada dan untuk apa mereka dibawa ke tempat tersebut. Namun perempuan itu tidak menjawab dan justru menanyakan usia mereka satu persatu. Ketika Junmin mengatakan kalau ia berusia 14 tahun dan menjadi yang paling muda di antara mereka, para tentara segera menyeretnya dan membawanya pergi tanpa penjelasan. Sejak saat itulah penderitaan para remaja Korea tersebut benar-benar dimulai. Mereka ditempatkan di kamar-kamar sempit, lalu tentara Jepang datang secara bergantian untuk melecehkan dan menyiksa mereka. Setiap upaya perlawanan dibalas dengan pukulan tanpa ampun hingga para gadis itu pingsan, sehingga para tentara dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dari setiap kamar, terdengar jeritan meminta tolong, tangisan yang menahan rasa sakit, ketakutan, dan kehancuran harga diri. Setelah para tentara Jepang melakukan pelecehan yang berulang dan kejam, gadis-gadis remaja itu hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang begitu mendalam, baik secara fisik maupun batin. Suatu hari para tentara Jepang menggali sebuah lubang besar di sekitar area barak. Tidak lama kemudian, beberapa orang Korea datang mencoba menyerang pasukan Jepang sebagai bentuk perlawanan. Pertempuran pun terjadi dengan sengit, namun pasukan Jepang berhasil menguasai keadaan. Serangan itu berakhir dengan tragis ketika seluruh orang Korea yang terlibat dibunuh tanpa ampun di tempat tersebut. Dalam perjalanan kembali ke barak setelah kejadian itu, seorang tentara Jepang melihat tumpukan mayat wanita. Dengan sikap kejam dan tidak berperi kemanusiaan, ia mengambil pakaian dari salah satu mayat tersebut untuk diberikan kepada seorang gadis yang masih hidup. Tentara itu memaksa gadis tersebut untuk memakai pakaian itu, bahkan menamparnya agar menuruti perintahnya. Setelah itu, tanpa belas kasihan, ia kembali melakukan pelecehan terhadap gadis tersebut. Di kamar lain, Jungmin yang sedang dalam kondisi kelelahan dan sakit didatangi oleh seorang tentara Jepang yang masih muda. Awalnya Jungmin mengira tentara itu akan melakukan kekerasan sama seperti tentara lainnya. Namun tentara yang bernama Tanaka itu berbeda dengan yang lain. Ia memandang Jungmin seperti adik perempuannya sendiri. Alih-alih melecehkan Jungmin, Tanaka justru meminta gadis itu untuk beristirahat. Sesekali para tentara Jepang itu mengizinkan gadis-gadis tersebut untuk beristirahat dan bersantai sejenak. Namun pada saat itu, trauma tetap menghantui mereka. Salah satu gadis kehilangan kewarasannya akibat perlakuan kasar yang terus-menerus ia alami. Ia bukan hanya menjadi korban pelecehan, tetapi juga dipaksa menyaksikan kakaknya sendiri dibunuh secara brutal oleh tentara Jepang. Pengalaman itu menghancurkan jiwanya dan membuatnya terjebak dalam penderitaan mental yang mendalam. Sesekali kondisi kesehatan para gadis juga diperiksa oleh pihak barak untuk memastikan apakah mereka terjangkit penyakit menular atau tidak. Pemeriksaan ini sama sekali bukan dilakukan demi kesehatan mereka, melainkan semata-mata agar mereka tetap dapat digunakan. Setelah pemeriksaan selesai, mereka kembali diseret oleh tentara Jepang dan diperlakukan dengan cara yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan.
Tidak sedikit di antara mereka yang disiksa terlebih dulu, ditakut-takuti, bahkan diperlakukan dengan sadis sebelum akhirnya dieksekusi. Kekejaman tersebut justru menjadi bentuk kepuasan dan hiburan tersendiri bagi para tentara Jepang. Pada hari berikutnya, para gadis kembali diizinkan keluar dari barak untuk membantu mengumpulkan kayu bakar. Di tempat inilah, Jung Hae dan Jung Min akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama terpisah. Pertemuan itu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keduanya, meskipun hanya berlangsung singkat. Jung Min juga berniat membahas rencana pelarian dan mencari cara agar mereka dapat keluar dari tempat itu. Namun belum sempat membicarakannya lebih jauh, mereka dipanggil dan diperintahkan untuk kembali ke barak. Dalam perjalanan pulang, Jung Min tiba-tiba pingsan akibat nyeri hebat saat menstruasi. Karena kondisinya yang lemah, ia harus dibawa ke klinik barak untuk mendapatkan perawatan. Ketika dokter meninggalkannya sejenak, Jung Min mencoba melihat ke balik tirai ruangan. Di sana ia menyaksikan pemandangan mengerikan, seorang gadis telah meninggal dunia dengan cara yang sangat mengganaskan. Pemandangan tersebut membuat dirinya menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan lebih lama di tempat itu, dan tekadnya untuk melarikan diri semakin kuat. Jung Min kemudian meminta bantuan Tanaka dan mengajaknya bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan tentara lainnya. Dalam pertemuan singkat itu, Tanaka dengan penuh resiko memberikan sebuah peta yang menunjukkan lokasi sekitar barak dan jalur yang memungkinkan untuk melarikan diri. Peta tersebut menjadi satu-satunya harapan bagi Jung Min dan teman-temannya untuk bisa melarikan diri dari sana. Pada malam harinya, Jung Min bersama 3 orang temannya mencoba melarikan diri dari barak. Dalam usaha yang hampir putus asa tersebut, salah seorang di antara mereka dengan berani mengorbankan dirinya. Ia berpura-pura kabur ke arah yang berbeda agar perhatian para tentara teralihkan, dan Jung Min bersama 2 temannya dapat meloloskan diri. Saat para tentara Jepang mengejar gadis yang berpura-pura kabur tersebut, gadis lainnya segera meninggalkan barak dan berlari sejauh yang mereka bisa. Namun upaya itu tidak berlangsung lama, gadis yang menjadi umpan akhirnya tertangkap oleh para tentara. Merasa tidak tega meninggalkannya sendirian menghadapi nasib yang mengerikan, Jung Min dan salah seorang temannya akhirnya memutuskan untuk kembali ke barak. 1 orang lainnya memilih untuk melanjutkan pelarian seorang diri meski resiko yang dihadapi sangatlah besar. Rupanya para tentara Jepang menyadari bahwa ada lebih dari 1 orang yang berusaha melarikan diri. Mereka kemudian mengumpulkan seluruh gadis dan memaksa mereka untuk berbaris. Dengan nada mengancam, para tentara bertanya apakah mereka mengetahui rencana pelarian tersebut. Ketika para gadis menjawab tidak, mereka justru mendapatkan tendangan, pukulan, dan perlakuan kasar sebagai hukuman. Salah seorang gadis yang sudah tidak mampu lagi menahan amarah dan keputusasaan menjawab pertanyaan tentara itu dalam bahasa Korea. Akibatnya ia menerima siksaan yang jauh lebih brutal dibandingkan dengan yang lain. Mereka juga dipaksa membuka pakaian dan kembali dilecehkan oleh para tentara Jepang tanpa rasa belas kasihan. Keesokan harinya, 2 gadis yang mencoba melarikan diri dan berani melawan bersama beberapa gadis lainnya dibawa ke sebuah tempat terpencil. Tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa mereka dibawa menuju sebuah lubang besar yang akan dijadikan kuburan massal. Beberapa di antara mereka sempat memohon agar dibebaskan, namun para tentara Jepang segera menembak mereka tanpa ragu. Tidak lama kemudian 3 orang tentara Jepang termasuk Tanaka diperintahkan untuk menembak para gadis tersebut. Tanaka tampak ragu dan tidak sanggup melakukan perintah keji itu, dan karena dianggap membangkang, ia pun ditembak oleh rekannya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Jung Hae hadir di sebuah acara pemulangan arwah yang dipimpin oleh Jung Ok. Upacara ini dilakukan dengan penuh hikmat sebagai usaha untuk menenangkan roh-roh para korban yang selama puluhan tahun terjebak dalam penderitaan dan penyesalan.
Saat ritual berlangsung, suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Tanpa diduga, arwah mendiang Junmin masuk ke tubuh Yoon Kyun, menjadikannya sebagai medium. Melalui peristiwa tersebut, Young Hae seolah ditarik kembali ke masa lalu dan dipaksa menghadapi kembali kenangan pahit yang selama ini terkubur dalam ingatannya. Dalam kilas balik itu, Young Hae dan Jungmin kembali merasakan kecemasan, ketakutan, serta keputusasaan yang pernah mereka alami di masa perang. Tidak lama kemudian, para tentara Jepang menyeret mereka ke sebuah lubang besar, tempat di mana 4 orang teman mereka sebelumnya telah dibunuh secara kejam. Di hadapan kematian yang sudah di depan mata, rasa takut menyelimuti mereka berdua. Namun di detik-detik terakhir sebelum eksekusi, Jungmin mencoba menenangkan Young Hae. Dengan suara lemah namun penuh keyakinan, ia meyakinkan sahabatnya bahwa mereka pasti akan keluar dari tempat itu suatu hari nanti. Sebagai tanda harapan, Jungmin menyerahkan jimat keberuntungannya kepada Young Hae, berharap itu bisa melindunginya dan membawanya menuju kehidupan yang lebih bebas. Tiba-tiba tanpa diduga pasukan Korea datang menyerang pasukan Jepang. Tembakan bersahutan menciptakan kekacauan di sekitar mereka. Di tengah kekacauan itulah Jungmin dan Young Hae mencoba untuk melarikan diri. Mereka berlari sekuat tenaga berharap bisa menyelamatkan diri. Awalnya mereka berhasil berlari cukup jauh dan merasa telah berada di tempat yang aman. Namun harapan itu seketika runtuh ketika seorang tentara Jepang menyadari pelarian mereka dan mulai mengejar. 집에 가자. 동민아, 일어나래. 일어나라. Namun Jungmin terluka parah dan tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Ia tergeletak lemah, menyadari bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Young Hae memohon agar sahabatnya itu tetap bertahan, meyakinkan bahwa mereka kini telah bebas dan tidak perlu lagi bersembunyi. Young Hae pun mengucapkan terima kasih pada Jungmin karena berkat jimat keberuntungannya, ia masih bisa bertahan sampai sekarang. Mendengar itu, Jungmin justru meminta Young Hae untuk tidak terburu-buru menyusulnya dan menjalani hidup yang masih ia miliki. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Jungmin pun pergi untuk selamanya, meninggalkan luka mendalam di hati Young Hae. Setelah itu, Yoon Kyun yang sempat pingsan akhirnya sadar. Ia segera menginstruksikan agar ritual kembali dilanjutkan. Young Ok menjelaskan bahwa mereka kini bersiap melakukan ritual permulangan arwah, sebuah upacara untuk mengantarkan roh-roh yang gelisah menuju tempat peristirahatan terakhir mereka. Saat Yoon Kyun melaksanakan ritual tersebut, tampak arwah-arwah di masa lalu yang selama ini tidak tenang mulai bermunculan. Dengan ritual yang dijalankan, urusan batin Young Hae akhirnya terselesaikan. Perlahan satu persatu arwah itu pun kembali, menandai berakhirnya penderitaan panjang yang telah mereka tanggung sejak masa perang. Dan cerita pun selesai. Dan itulah cerita dari film Spirit Homecoming yang menceritakan tentang luka batin dan trauma akibat perang yang bisa bertahan seumur hidup. Film ini juga menggambarkan bahwa penyembuhan trauma membutuhkan pengakuan, keadilan, dan waktu yang lama. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai selesai. Silahkan berikan saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Mohon maaf salah dan kurangnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.